Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kita akan siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang Tuhan menghampiri tahta-Mu yang kudus, mengucap syukur buat apa yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak yang Engkau sudah perbuat di dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan, yang sudah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan Kau berikan kepada kami. Pemeliharaan, perlindungan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas semuanya itu. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami mau datang membawa hati kami, korban pujian kami kepada Engkau ya Yesus. Biarlah hati-Mu disenangkan Tuhan melalui pujian, penyembahan yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyembah dan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan banyak yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Rancangannya indah terjadi di dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya Allah yang mengerti. Dialah satu-satunya Allah yang tahu keperluan kita. Amin. Haleluya Tuhan. Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami akan terus bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Yesus. Buat kasih terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Dipuji
dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia, namamu besar Tuhan, namamu besar termulia, namamu besar termulia. benar Tuhan, namamu besar termulia, Raja di atas segala raja. Engkaulah yang layak untuk menerima segala pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Biarlah hatimu disenangkan Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Dan saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kakinya ya Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu Tuhan, semata-mata hanya berasal dari Engkau saja. Mengurapi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saat ini saya akan mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada jemaat Tuhan yang merayakan. Dan kita sudah sampai di akhir dari bulan Januari ini, di mana masih dalam tema mengucap syukur. Biarlah kita mau flashback ke tahun 2024, bagaimana Tuhan sudah sangat baik dalam hidup kita, kita sudah merasakan pertolongan demi pertolongan Tuhan, ya, dan Dia selalu melindungi saya dan saudara, melindungi keluarga kita. Dan di tahun 2025 ini, Dia masih Tuhan yang sama, yang kasih-Nya untuk selama-lamanya, yang kesetiaannya selalu bagi orang-orang yang rindu mengandalkan Tuhan, yang kuasanya luar biasa dan tidak berubah sampai saat ini. Dan yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini? Biarlah sesuai dengan tema kita pada bulan ini, kita jalani hidup kita dengan ucapan syukur. Penuhi hidup hari-hari kita dengan ucapan syukur, dengan pujian, nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan, ya. Apapun keadaannya, di saat engkau sedang baik-baik saja, di saat keluarga kita sedang baik-baik saja, semua kebutuhan dapat dipenuhi, tidak ada masalah, kita mudah untuk mengucap syukur. Bagaimana jika keadaanmu adalah yang sebaliknya? Mungkin keluarga kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin usaha kita tidak berhasil. Ya, apakah harus mengucap syukur? Atas dasar apa? Tuhan, kalau saya tuh harus mengucap syukur. Tuhan toh tidak menolong saya. Kalau dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik, ya. Itu adalah yang dikehendaki Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah, ya. Jadi apa yang diinginkan oleh Allah adalah mengucap syukur dalam segala keadaan, ya. Jadi walau
keadaan sulit yang diperhadapkan kepada kita, tetap belajarlah untuk mengucap syukur. Ya, kalau diibaratkan ya, saudara, seorang anak yang meminta dibelikan sepatu oleh ayahnya karena sepatu lamanya sudah rusak. Mungkin sepatu itu sudah pernah diperbaiki sebelumnya, tapi kemudian rusak lagi, ya. Dan sang ayah menjawab, "Nanti dulu ya, Nak. Kalau ada berkat, pasti Papa akan ganti sepatu yang rusak dengan yang baru." Kemudian ketika sang anak menjawab, "Iya, nggak apa-apa, Pa. Nanti coba dijahit lagi." Saya yakin, saudara, sebagai seorang ayah ya, pasti ketika anak itu menjawab demikian, pasti dalam hatinya dia menangis. Ya, saya sebagai orang tua pun merasakan ya, saudara, jika anak menjawab dengan sedemikian, dengan kerendahan hati seperti itu, dalam hati nggak tega ya, saudara. Begitu juga dengan ayah ini, ya, dia dalam hatinya dia menangis mendengar respon anaknya yang menerima keadaan di mana dia masih harus memakai sepatu yang sudah rusak. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Ya. Ucapan syukur yang tulus yang keluar dari hati anak-anaknya itu akan menyentuh hati Bapa, menyentuh hati Tuhan. Dan itu akan membuat Tuhan ingin cepat-cepat menolong, ingin cepat memberikan pertolongannya, mujizatnya buat anak-anaknya. Walaupun seringkali Tuhan punya waktu yang terbaik, tapi bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Ya, jadi apapun, sekecil apapun keadaan saudara, keadaan saya yang mungkin kurang baik, yang tidak, keadaan yang tidak diinginkan, keadaan yang tidak menyenangkan, yang diperhadapkan dengan saya dan saudara, marilah tetap mengucap syukur. Bukan ucapan syukur yang keluar, asal keluar dari mulut kita, tapi dari kedalaman hati kita nyatakan, Tuhan, saya tetap mengucap syukur, ya. Karena dalam ucapan syukur itu memperlihatkan kalau kita adalah pribadi yang rendah hati, yang mau menerima setiap keadaan dan menyerahkan kedaulatan Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saya terima dengan ucapan syukur. Saya tetap naikkan terima kasih dalam setiap keadaan yang sulit sekalipun. Ya, kalau kita mau hitung-hitung ya tuh, saudara, setiap detik hidup kita itu pun ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Apa, saudara? Dalam bentuk apa? Nafas kehidupan. Apa, saudara? Nafas kehidupan itu memang bisa kita beli di luar, tapi berani bayar berapa? Itu akan sangat mahal sekali ya. Bahkan kita tidak sanggup untuk membayar setiap nafas kehidupan yang kita rasakan, yang Tuhan berikan. Apalagi ya, mulai dari pagi hari saat kita buka mata, itu berarti Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat kita. Kemudian diberikan kesehatan untuk beraktivitas. Kemudian Bapak Ibu yang berangkat ke kantor, itu berarti Bapak Ibu masih diberikan pekerjaan. Engkau masih mempunyai pekerjaan.
Dengan bekerja engkau bisa mencukupi kebutuhanmu, kebutuhan keluargamu. Apalagi diberikan hikmat di dalam bekerja, di dalam sekolah, di dalam mengurus rumah tangga, ya. Kemudian dilindungi. Perlindungan Tuhan itu buat anak-anaknya sempurna, ya. Perlindungannya bahkan sepanjang hari. Di saat kita di rumah, di saat kita di jalan, di kantor, di tempat-tempat di mana kita beraktivitas, benar-benar boleh kita alami perlindungan Tuhan. Kita bisa makan 3 kali sehari. Kalau kita mau hitung-hitung berkat Tuhan ya saudara, itu tidak cukup, ya tidak bisa dibandingkan ya dengan mungkin keadaan kita yang dalam kesulitan. Berkat Tuhan itu lebih besar ya saudara. Oleh sebab itu, jangan karena kesulitan yang kita alami, kita langsung kecewa sama Tuhan. Kita langsung tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, marilah saat ini kita mau belajar, kita mau latih diri kita untuk mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu harus dilatih ya saudara, harus menjadi gaya hidup kita. Ya, kalau saudara tidak terbiasa untuk mengucap syukur, maka bahkan hal-hal besar pun yang saudara rasakan, yang saudara terima dari Tuhan, mungkin saudara juga lupa untuk mengucap syukur. Itu harus dilatih dari hal kecil ya. Setiap hari, setiap detik saudara bisa bernafas, naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Saya percaya kalau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, berarti masih ada mujizat, masih ada pengharapan. Ya, jadi saudara jangan berkecil hati. Apapun keadaan saudara, dalam keadaan sulit sekalipun ya, jangan berkecil hati, saudara. Masih ada Tuhan yang selalu mendengar. Lakukan bagian kita, ya. Ucapan syukur yang kita naikkan, nah, itu akan menyentuh hati Tuhan. Tuhan tidak ingin lama-lama, Dia ingin memberkati anak-anaknya. Ya, bagaimana kita sebagai manusia saja ya saudara, kalau hati kita tersentuh ya oleh suatu keadaan ya, kita tuh sepertinya ingin menolong, kita sepertinya ingin memberikan sesuatu. Begitu juga dengan Tuhan. Bahkan Dia yang empunya segalanya, apa yang Tuhan tidak bisa berikan? Ya, biarlah kita terus mau melatih diri kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Seperti yang Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekian kiranya sharing saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami mau belajar untuk melatih diri kami selalu mengucap syukur dalam segala keadaan ya Tuhan. Karena itu yang Engkau inginkan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin Tuhan supaya dalam kehidupan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun tidak mudah, tapi kami mau belajar Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ini adalah karena berkat dan kebaikan Tuhan. Hidup kami adalah karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan selalu ada pujian yang kami naikkan bagi Engkau.
yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati, yang menerima setiap keadaan Tuhan. Bahkan keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun Tuhan Yesus. Biarlah dengan tulus kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, kuatkan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Kami mohon pimpinan-Mu selalu ya Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti menguatkan kami di dalam segala keadaan yang harus kami lalui ya Allah. Dan kami mau melaluinya Tuhan, kami mau melewatinya bersama dengan Engkau. Dan kami mau selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menghantar kami pada akhir dari bulan Januari ini Tuhan. Di mana kami akan melangkah pada bulan yang baru. Tuhan tetap pimpin kami. Tuhan tetap tolong kami. Kuatkan kami Tuhan. Supaya apa yang Engkau kehendaki itu yang kami lakukan ya Allah. Untuk menyenangkan hati-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami Tuhan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin selalu hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah, kami serahkan semuanya ini dan kami serahkan jemaat Pal Putih ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.